Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu sudah ada Zulfakar dan juru kamera Dava Sidki dari Pos Pendukung Logistik Nasional BNPB di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita sapa Zulfakar. Zulfakar, selamat malam. Zulfakar, pada malam hari ini bagaimana untuk upaya ataupun usaha penyaluran bantuan sepanjang hari ini, Zulfakar? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa Berita Satu. Betul sekali, kami berada di pos pendukung logistik milik BNPB di Bandara Silangit, Sumatera Utara atau di Tapanuli Utara. Jadi ketika pesawat kargo yang berasal dari Jakarta mengirimkan bantuan biasanya akan tiba di sini dan nantinya ada petugas yang akan melakukan loading barang dari pesawat kargo itu, dan disinilah pemirsa tempat penyimpanan bantuan yang dari Jakarta tadi disimpan di sini. Nantinya pos logistik ini menyimpan barang-barang ini dan kemudian akan bantuan ini didistribusikan kepada semua korban melalui dua cara ya, yaitu mulai dari cara udara via helikopter, ada sebanyak 6 helikopter, sedangkan ada via darat juga melalui truk-truk begitu ke sejumlah titik-titik yang terkena bencana banjir dan tanah longsor. Adapun barang-barang yang ada di sini, Anissa dan pemirsa Berita Satu, bisa kami gambarkan, misalnya dalam ini ada kasur gitu ya, kasur-kasur yang nantinya akan ditaruh di pos-pos pendukung atau pos-pos pengungsian daripada para pengungsi yang terkena bencana. Tidak hanya satu tenda besar seperti ini saja ya Anissa, kami akan mengajak Anda berkeliling. Setidaknya ada lima tenda besar ya, berisikan bantuan-bantuan logistik dari Jakarta, yang disinilah penyimpanan bantuan-bantuan tersebut ya, mulai dari obat-obatan, kemudian juga adanya peralatan dapur, peralatan masak, dan semua bantuan seperti keperluan bayi, keperluan anak-anak ataupun lansia, pampers anak ataupun pembalut bagi wanita, dan rice cooker, panci, segala macam, ini disimpan di pos pendukung logistik milik BNPB ini. Kemudian nantinya petugas akan mendata mana saja wilayah yang sekiranya akan mendapatkan bantuan tersebut. Nantinya via dua cara, mulai dari jalur udara ataupun jalur darat, akan didistribusikan ke lokasi-lokasi yang memang menjadi daerah yang terkena bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara ataupun di Sumatera Utara pada umumnya. Jadi Anissa, beginilah gambarannya bagaimana situasi dari bantuan-bantuan ini disimpan. Tentu disimpan dengan sangat baik ya, di tenda yang cukup besar begitu, dan apalagi kalau sekarang tadi cuaca hujan, kami lihat memang penyimpanan ini juga mendukung untuk cuaca hujan, jadi tidak adanya rembesan sehingga membuat bantuan-bantuan ini basah ataupun tidak layak lagi untuk diberikan. Jadi kami melihat penyimpanannya juga dilakukan dengan cukup baik begitu ya Anissa dan pemirsa Berita Satu, sehingga harapannya bantuan-bantuan ini segera disalurkan baik melalui udara ataupun darat. Dan untuk update tersendiri di Tapanuli Utara sendiri masih banyak sekali Anissa dan pemirsa daerah-daerah yang masih terisolir sehingga tidak bisa dilakukan penyaluran bantuan melalui via darat, sehingga menggunakan helikopter tadi akan di drop off ataupun juga akan ada pesawat yang landing begitu ya di suatu desa yang terisolir ini, sehingga bantuan yang sebelumnya mereka tidak dapatkan dapat diberikan melalui via udara. Ataupun tadi juga kami mendengar dari keterangan Wakil Bupati ya, Denny, menyatakan bahwa ada juga Satpol PP yang diturunkan untuk menyalurkan bantuan ke desa yang paling terisolir, sehingga mereka harus menempuh jalan sepanjang, maksud kami selama 10 jam lebih untuk menyalurkan bantuan ke desa-desa yang memang masih belum mendapatkan bantuan. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, Zulfakar, terima kasih banyak atas gambaran dari posko bantuan yang Anda sampaikan, dan juga tentunya kami nantikan lagi informasi update-nya dari Anda. Selamat kembali bertugas, Zulfakar dan juga juru kamera Dava Sidki.